selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Linda. Kita mau bernyanyi bersama ya. Bagaimana cuaca pada hari ini? Apakah cerah? Langitnya berwarna biru? Sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan bersama pada hari ini. Siap? 1, 2, 3. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang indah seperti ini. Hey, tralalalala, hati sukacita, trilililili, hati gembira, tralalalala, hati sukacita, trilililili, hati gembira. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Linda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dari Bu Linda. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang kita mau berdoa bersama dahulu ya. Anak-anak siap? Silakan sikap berdoanya. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa sebelum belajarnya. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kita tepuk semangat dahulu ya.
Tepuk semangat. 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 Wah, hebat semua. Sekarang tepuk SDIT ya. Tepuk SDIT. SDIT Anahal, tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal, kerjakan semua amal, maju terus, pantang gagal. SDIT Anahal, tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal, kerjakan semua amal, maju terus, pantang gagal. Hari apa sekarang? Rabu. Tanggal berapa sekarang? 5. Bulan apa sekarang? Mei. Tahun berapa sekarang? 2021. Anak-anak sudah siapkan buku tematik 1H-nya untuk belajar kita pada hari ini? Silakan disiapkan dahulu ya. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini di subtema 2 kemarau, pembelajaran 4, 5, dan 6, kita mengulang materi Senin lalu di subtema 2 kemarau pembelajaran 1, 2, 3. Pada Senin lalu kita sudah membahas tentang kemarau. Kemarau adalah salah satu musim yang ada di Indonesia. Pada saat musim kemarau, hujan jarang turun ya anak-anak. Hampir setiap hari matahari bersinar sepanjang hari. Pada saat musim kemarau, anak-anak biasanya banyak yang bermain di luar rumah. Permainan yang dimainkan di luar rumah misalnya bermain layang-layang, bermain galasin. Itu adalah contoh permainan di luar rumah. Kalau permainan di dalam rumah yaitu contohnya bermain boneka atau bermain mobil-mobilan. Kita juga mempelajari tentang menghemat penggunaan air. Misalnya saat kita mencuci tangan, menyiram tanaman, mencuci kendaraan seperti sepeda, sepeda motor atau mobil. Dan ketika kita sudah tidak menggunakan air, sebaiknya keran ditutup. Lalu ketika kita ke kamar mandi, sebelum kita meninggalkan kamar mandi harus dicek dahulu apakah kerannya sudah ditutup atau belum. Itu adalah contoh aturan-aturan menghemat penggunaan air. Kita juga mempelajari tentang kalimat pujian dan tanggapannya. Misalnya ada yang memberikan pujian, "Wah, lukisan kamu bagus sekali." Lalu ada satu teman lagi yang menanggapi, "Betul sekali, lukisannya mempunyai gradasi warna yang menarik." Nah, itu adalah contoh kalimat pujian dan tanggapan. Jadi ada yang memberikan pujian dan menanggapinya, apakah setuju atau tidak setuju dengan kalimat pujian yang diungkapkan. Lalu kita mempelajari tentang mengukur atau menimbang menggunakan alat sederhana seperti gantungan baju atau penggaris. Anak-anak sudah mempelajarinya sebelum di buku tematik 1H ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak sudah paham. Pengulangan materi Senin lalu sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita melanjutkan materi pada hari ini di tematik 1H subtema 2 kemarau pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan anak-anak membuka halaman 40. Di halaman 40 pembelajaran 4. Coba dilihat. Made bermain di tepi pantai ditemani oleh kakek pada sore hari. Ketika bermain di tepi pantai, ada ombak datang. Ombak tersebut mengenai kakinya Made. Made berjongkok atau berpegangan tangannya kakek ketika ombak itu datang. Made berani bermain air, teman-teman. Dia bermain air saat ombak datang.
Apakah anak-anak berani bermain air atau berani bermain ombak di tepi pantai seperti Made? Hari semakin sore, Made dan kakek beristirahat di tepi pantai. Mereka duduk sambil menikmati cuaca sore. Silahkan diperhatikan percakapan antara Made dan kakek berikut. Made: menyenangkan sekali ya kek bermain ombak di pantai. Kakek Made: iya nak, kamu hebat Made. Kamu mengikuti aturan ketika bermain di tepi pantai. Made: terima kasih atas pujiannya kakek. Besok kita jalan-jalan lagi yuk kek. Ke halaman 41 ya anak-anak. Made mengajak kakek berjalan-jalan lagi. Made mengucapkan kalimat ajakan. Kalimat ajakan bertujuan untuk meminta orang lain supaya melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, pada buku paket tematik sebelumnya, anak-anak juga sudah belajar tentang kalimat ajakan ya. Ada yang masih ingat kalimat ajakan itu ditandai dengan kata apa? Ayo, lalu mari, atau yuk. Nah, itu adalah contoh kata yang berhubungan dengan kalimat ajakan. Pada sore hari, angin bertiup sepoi-sepoi. Daun kelapa bergoyang-goyang tertiup angin. Made menirukan gerakan daun kelapa. Made menjadikannya sebuah tarian. Ini dia gerakan-gerakan Made menirukan daun kelapa bergoyang tertiup angin. Ke halaman 43 pembelajaran 5. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Bunga di halaman banyak yang layu. Ibu mengajak Deli menyiram tanaman yang layu. Tanaman yang layu harus disiram agar segar, tumbuh subur kembali. Di sini ada Nina dan Deli. Nina dan Deli saling membuat kalimat ajakan. Nah, di sini Nina menyebutkan satu kata, yaitu menggambar. Tugasnya Deli dari kata yang Nina sebutkan tadi, yaitu menggambar, Deli harus membuat kalimat ajakannya. Lihat di sini. Dari kata menggambar, Deli membuat kalimat ajakan. Ayo menggambar pemandangan laut. Dari kalimat ajakan yang Deli ucapkan ada kata ayo. Anak-anak sudah tahu ya kalau ada kata ayo itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Kita ke halaman 44. Deli menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Saat awal, teko terisi penuh dengan air. Kalau terisi penuh dengan air, pasti terasa berat ya teko penyiramnya. Setelah air dituangkan perlahan-lahan, teko sedikit demi sedikit menjadi lebih ringan. Berat benda dapat dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Jadi kita bisa membandingkan berat benda menggunakan tangan kita. Misalnya kita memegang di tangan kanan kita yaitu sebuah pensil. Lalu di tangan kiri kita memegang satu buah sepatu. Kita bisa membedakan beratnya. Manakah yang lebih berat dengan menggunakan tangan kita? Ya, lebih berat sepatu daripada satu pensil. Ya, contohnya seperti itu ya. Berat benda juga bisa dibandingkan dengan mengukurnya terlebih dahulu. Jadi ada berat benda
yang dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Contohnya, kita mempunyai satu buah spidol dengan satu buah pensil. Kita bandingkan secara langsung menggunakan tangan. Manakah kira-kira yang lebih berat dan yang lebih ringan? Nah, lebih berat spidol daripada pensil ya anak-anak. Nah, tapi ada juga berat benda yang harus diukur terlebih dahulu supaya tahu perbandingan berat dan ringannya. Perhatikan hasil pengukuran berat benda berikut. Coba perhatikan di sini ada gambar timbangan berat benda ya anak-anak. Perhatikan yang pertama yaitu ada satu buku cerita dengan 11 kelereng. Yang kedua ada satu buah bola dengan 9 kelereng. Yang ketiga ada satu mobil-mobilan dengan 15 kelereng. Dari keterangan tersebut, anak-anak bisa membandingkan manakah yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Silakan anak-anak isi sendiri ya. Sekarang silakan dibalik halamannya ke 46 di pembelajaran 6. Hari ini cuaca sangat cerah. Mataharinya bersinar terik. Namun Nina dan teman-teman tetap semangat belajar. Nina dan teman-teman mendengarkan penjelasan guru. Ibu guru bercerita tentang suasana musim kemarau. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Silahkan anak-anak baca ya cerita berikut ini dengan teliti. Ingat, kalau ada tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya, berhenti terlebih dahulu atau berhenti sejenak supaya cerita yang kita baca dapat didengar dengan baik. Judulnya Suasana pada Musim Kemarau. Saat itu, musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut. Sawah-sawah pun mulai kering. Banyak desa yang kekurangan air. Sumur-sumur di rumah penduduk kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Dari cerita tersebut, kita bisa membuat kalimat ajakan. Di sini ada contohnya. Misalnya, ayo menghemat penggunaan air di rumah. Karena ketika musim kemarau, hujan jarang turun. Jadi kita harus menghemat air supaya tidak kekurangan air bersih. Lalu, mari antri waktu mengambil air. Ketika kita akan mengambil sesuatu dan banyak orang yang ingin mengambilnya juga, kita harus mengantri ya anak-anak. Kita ke halaman 47. Jam istirahat sudah tiba. Nina dan teman-teman makan bekal bersama. Jadi nanti anak-anak kalau sudah mulai masuk sekolah, bawa bekal dari rumah. Dan ketika jam istirahat sudah tiba, kita bisa makan bersama teman-teman. Sebelum makan, Nina dan teman-teman mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka menggunakan air secukupnya. Mereka ingat pesan ibu guru untuk menghemat air di mana saja. Keran air dimatikan ketika sedang menyabuni tangan dan ketika selesai
mencuci tangan. Coba anak-anak perhatikan, di bawah ini ada 2 gambar. Apa yang akan anak-anak lakukan untuk menghemat air di tempat-tempat berikut? Silahkan ditulis ya di bawah gambarnya. Sekarang kita ke halaman 48. Jam istirahat sudah selesai. Nina dan teman-teman kembali ke kelas untuk belajar. Di kelas ada banyak benda. Berat setiap benda berbeda-beda. Nina mengukur berat benda di kelas. Nina menggunakan kelereng untuk mengukur berat benda-benda tersebut. Silahkan perhatikan hasil pengukuran berat benda-benda berikut. Di sini ada beberapa contoh gambar benda ya anak-anak. Silakan dilihat, ada gambar gunting 5 kelereng, gambar tempat pensil 10 kelereng, gambar buku yaitu 23 kelereng, gambar solasi atau lakban yaitu 12 kelereng, gambar stapler yaitu 8 kelereng. Menurut anak-anak, benda apakah yang paling berat, benda apakah yang paling ringan, dan yang lain-lainnya? Silakan anak-anak isi sendiri ya. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mengulang sedikit materi yang sudah disampaikan tadi. Di sini kita belajar tentang kalimat ajakan ya anak-anak, yaitu dengan kata ayo, mari, atau yuk. Anak-anak juga sudah mempelajarinya di buku tematik sebelumnya. Kita juga mempelajari dan menirukan gerakan daun kelapa yang bergoyang-goyang tertiup angin, seperti yang dicontohkan oleh Made ya. Pada saat musim kemarau, hujan jarang turun. Tanaman-tanaman banyak yang layu. Jadi kita harus lebih rajin menyiram tanaman tersebut supaya tumbuh subur dan segar kembali. Seperti yang dilakukan oleh Ibu dan Deli. Kita sudah mempelajari tentang mengukur berat benda secara langsung menggunakan tangan atau mengukurnya terlebih dahulu. Jadi tadi anak-anak sudah mempelajarinya ya, dan juga sudah mengisi berat benda yang diukur dengan beberapa kelereng. Kita bisa membuat kalimat ajakan dengan melihat sebuah cerita. Seperti contoh di halaman 46 ya. Dari cerita Suasana pada Musim Kemarau bisa dibuat kalimat ajakannya. Seperti ayo menghemat penggunaan air di rumah dan mari antri waktu mengambil air. Itu adalah contoh kalimat ajakan yang diambil dari cerita Suasana pada Musim Kemarau. Nanti ketika anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah, anak-anak makan bersama teman-teman ketika jam istirahat. Nah, sebelum makan, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan lupa harus hemat dalam menggunakan air ketika cuci tangan ya anak-anak. Harus dimatikan terlebih dahulu keran airnya ketika kita menggunakan sabun dan ketika selesai mencuci tangan. Alhamdulillah, penyampaian dan pengulangan materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini yang disampaikan oleh Bu Linda anak-anak paham dan mengerti, sehingga menambah kepandaian dan pengetahuan anak-anak. Jika ada yang belum paham dan susah dimengerti, anak-anak boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing atau bertanya kepada ayah dan bunda di rumah.
Setelah selesai menyimak materi dan mempelajarinya pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa setelah belajar ya anak-anak. Sikap berdoanya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bu Linda akan menginfokan tugas untuk hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Tugas yang pertama yaitu anak-anak mengisi buku paket tematik 1H, subtema 2 kemarau, pembelajaran 4, 5, dan 6 di halaman 40 sampai 49. Selesai mengerjakan tidak perlu difotokan, hanya diinfokan saja ke wali kelas masing-masing kalau anak-anak sudah selesai mengerjakannya. Yang kedua yaitu tugasnya anak-anak menulis di buku tulis tematik tentang aturan-aturan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Selesai dikerjakan atau ditulis, difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sudah jelas ya anak-anak tugasnya? Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Linda. Anak-anak tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan berpuasa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Rajin mencuci tangan, makan buah dan sayurnya, memakai masker kalau kita keluar rumah, dan jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.